Paskah bagi keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pondok Daud yang sedang ada di rumah. Kita belajar tentang momen Paskah di Taman Getsemani melalui pembacaan firman Tuhan Matius 26 ayat 37 sampai ayat 39. Saya bacakan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada dua hal yang sama-sama kita belajar lewat Taman Getsemani. Ketika Yesus sedang berdua di taman. Dan Yesus berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa saja yang jadi. Pertama yang kita belajar adalah kerendahan hati seorang Tuhan Yesus. Hanya orang yang rendah hati, yang berkomitmen, sanggup dan mampu mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Bahkan Yesus berkata, sekiranya mungkin, di sini, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang mampu berkata demikian. Kerendahan hati membuka pintu surga, terbuka bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang suatu pergumulan doa di Taman Getsemani. Ketika apakah dia mau ambil tentang penyaliban itu, mati di kayu salib atau tidak. Tetapi keputusannya tetap Yesus berkomitmen. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Hanya orang memiliki kerendahan hati yang sanggup berkata seperti itu. Poin kedua yang kita belajar tentang penderitaan Getsemani adalah ketaatan. Di Getsemani itu ada ketaatan. Ketika Yesus mau mengambil posisi sebagai orang yang akan disalib, di Golgota, Yesus mengambil posisi untuk taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati. Sebab berbicara tentang kayu salib itu adalah berbicara tentang penderitaan. Dan orang yang digantung dan dipaku di kayu salib itu adalah kutukan. Hukuman kutukan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi. Dan berikut peristiwa penyaliban hanya penjahat-penjahat yang berkaliber besar yang mereka akan lakukan di kayu salib. Dan itu sudah menjadi satu undang-undang, peraturan yang harus mereka lakukan. Dan yang lebih sadis lagi, mereka hanya untukkan khusus kepada orang-orang Yahudi, itu dipakukan di kayu salib. Dan itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dan Yesus dikatakan dia terkutuk karena dia mati di kayu salib. Nah, orang yang terkutuk itu adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib. Jadi kita sebagai orang percaya, kita bersyukur semua kutukan itu Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang memenuhi syarat untuk melakukan penebusan setiap dosa-dosa saya dan saudara dan semua umat manusia di muka bumi. Kenapa? Yesus memenuhi syarat pertama. Dia itu adalah manusia 100%. Karena Adam jatuh di dalam dosa. Dan karena satu Yesus, manusia Yesus,
yang sudah menebus kita lewat penyaliban itu, sehingga kita dilayakkan, kita diterima, kita didamaikan oleh Bapa. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan penebusan itu. Prasyaratnya apa? Penebusan itu harus dilakukan juga oleh manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa. Jadi manusia yang harus menebus. Dan sekali lagi saya katakan, Yesus adalah orang yang tepat untuk mati di kayu salib, menderita di kayu salib, demi menanggung dosa saudara dan saya. Kita bersyukur buat ketaatan ini. Kita harus hargai ketaatan ini. Dan kedua, prasyarat kedua, Yesus di kayu salib, mati di kayu salib, dia bukan cuma manusia 100% dan dia juga Tuhan 100%. Pertanyaannya, apakah Tuhan kok bisa mati? Tuhan tidak mati, saudara. Yang matinya itu manusianya. Secara manusia dia mati. Tetapi sebagai seorang Tuhan, dia tetap Tuhan yang berkuasa. Dia Allah kita, Allah yang berkuasa. Tetapi posisinya sebagai manusia 100%, Yesus sudah melakukan tugasnya. Taat sampai mati di kayu salib. Kita pun sebagai seorang pondok Daud, prajurit Tuhan, harus taat, setia, walaupun doa kita belum dijawab. Pondok Daud harus menjadi jemaat yang layak, kudus, dewasa di hadapan Tuhan. Kalau orang yang dewasa, dia berdoa, bukan fokus kepada keinginan dirinya, bukan fokus supaya kebutuhannya dipenuhi, tetapi dia fokus, dia berdoa, biarlah semua kehendak Bapa yang jadi. Bahkan dia bersyukur lewat virus corona yang terjadi di muka bumi ini, ada nilai positif yang diambil. Menjadi pribadi yang lebih tekun lagi, menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, sehingga menjadi seorang pondok Daud tulen. Kita belajar seperti Yesus. Dua hal. Pertama, Yesus memiliki kerendahan hati dan Yesus memiliki ketaatan. Milikilah kedua hal ini, maka saya percaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang tekun, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam iman. Walaupun mengalami badai penderitaan, engkau tetap kuat dan berharap hanya kepada Yesus. Engkau tekun sehingga Tuhan Yesus katakan, hai hambaku yang setia, marilah bersama-sama dengan aku. Kita bersyukur, kita terus berjalan di dalam ketekunan orang-orang kudus yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Ingat, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuat kuasa oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat Paskah Tuhan Yesus.